Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, di bulan puasa ini kadang kita bingung mengajari anak kita kira-kira mengisi hari-hari anak kita. Kadang juga anak juga jenuh dengan tugas-tugas kita. Namun ayah bunda nggak usah khawatir. Ya, nah di sini saya mau membahas beberapa permainan khususnya di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini. Sederhana mungkin, tapi ini bisa mengisi waktu luang ayah bunda dengan putra-putri ayah bunda semua. Saya ingin mereview salah satu buku dari seorang trainer di Yogyakarta, namanya Kak Pranowo, ya. Sebutannya itu Kak Pranowo. Ini bukunya ada 92 permainan menyenangkan di bulan Ramadan, ya. 92 permainan menyenangkan di bulan Ramadan. Jadi ayah bunda, apalagi di situasi yang saat ini, apalagi sekolah di rumah, belajar di rumah, jarang untuk masuk sekolah, dan mungkin belum tahu kapan untuk masuk sekolah lagi. Nah, di sini ada beberapa macam permainan, khususnya untuk ayah bunda bersama putra putri bapak ibu semuanya. Nah, kita buka pertama. Yang pertama di sini, ini ya gambarnya, di sini ada gambarnya. Ini Kak Pranowo di sini. Nah, lihat. Ini Kak Pranowo, ini keluarganya. Di sini ada daftar isi. Lalu yang pertama di sini dituliskan oleh Kak Pranowo. Yang pertama itu permainan bersih-bersih rumah. Ini apa ya? Bukan hanya untuk permainan, tapi juga untuk melatih dan mendidik serta membiasakan anak kita untuk membiasakan bersih diri, bersih-bersih rumah. Nah, ada beberapa bahan dan peralatan yang perlu disiapkan sebelum memulai permainan ini. Ayah bunda bisa disiapkan di rumah, misalkan ada saja, nggak usah cari bahan-bahan yang rumit. Ya, di sini disebutkan bahannya itu hanya saja peralatan kebersihan. Pasti ayah bunda punya. Ada sapu, ada pel mungkin, atau mungkin sulak ya, moceng untuk bersih-bersih, atau mungkin kain lap untuk kaca. Targetnya kebersihan dan cinta rumah. Ini bisa untuk anak-anak dan juga dewasa, makanya bisa bekerja sama ya. Nah, cara bermainnya bagaimana ya bunda? Di sini dijelaskan, sudah lengkap di sini semua dijelaskan. Cara bermainnya yang pertama, saat sarapan pagi atau usai sholat berjamaah, berikan pemahaman tentang manfaat bersih rumah. Ya. Yang kedua, ajak anggota keluarga untuk mencintai rumah. Ya, seperti hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, yang ketiga, ajak anggota keluarga untuk membersihkan bagian-bagian dari rumah, mulai dari sajadah, pel, tempat sampah, kamar mandi, kaca jendela, menata halaman, kipas angin, merapikan perpustakaan, dan lain-lain. Pasti anak-anak sangat menyenangkan. Nah, bagaimana ayah bunda? Ini sangat mudah dipraktekkan dan bisa dilakukan kapan saja, apalagi di kondisi yang saat ini ya, belajar di rumah, apa-apa harus di rumah. Ini kesempatan kita sebagai orang tua untuk melatih, membiasakan anak kita untuk bekerja sama, terutama dalam membersihkan rumah kita. Nah, gampang kan? Simple kan caranya? Nah, apa manfaatnya dari permainan ini? Yang pertama itu semua anggota keluarga bekerja sama bersama-sama, ya kan? Dari ayah, bunda, mungkin kakak, adik, semuanya kita ajak bekerja sama.
Mungkin ada yang membersihkan kamar mandi, ada yang membersihkan kamar tidur, ya, ada yang membersihkan mungkin halaman rumah. Dan yang kedua, pekerjaan terasa ringan dan menjadi super tim, ya. Karena bekerja secara bersama-sama, maka pekerjaan rumah bisa terselesaikan dengan ringan, dengan cepat dan tidak terlalu melelahkan. Selain itu, karena bekerjanya secara tim, ini melatih anak kita untuk secara berlatih untuk bekerjasama nanti di kehidupan di masyarakat. Nah, ayah bunda, simple bukan? Ya. Yang kedua, di sini ada praktek tayamum dan wudhu. Bahannya sangat mudah, di rumah mungkin banyak. Bahannya hanya satu saja, yaitu pasir. Targetnya belajar saat tidak ada air dan ada air. Kategorinya ini untuk anak-anak dan dewasa. Jadi bisa kita untuk ajarkan ke anak-anak kita, juga untuk kepada orang tua yang dewasa. Nah, cara bermainnya bagaimana? Yang pertama, setelah sholat berjamaah, berikan pemahaman tentang tayamum dan wudhu. Nah, saat tidak ada air, maka kita harus tayamum, dan saat ada air, maka kita harus wudhu untuk menjalankan ibadah sholat. Bukan seperti itu? Nah, ayah bunda, kira-kira caranya bagaimana ya? Nah, caranya di sini sudah dijelaskan. Jadi sangat mudah kita pahami. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Tadi disiapkan ya, dijelaskan di atas. Salah satunya yaitu pasir. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan, ya, di tembok, dirapatkan, ditempelkan yang berdebu. Ini mengajarkan anak untuk bertayamum. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Ya, rapat dengan dua jari. Lalu yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Ya, setelah ditempelkan ke muka, ditempelkan lagi, misalkan ke tembok atau ke sesuatu tempat yang berdebu. Dan selanjutnya yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan, ya, tangan kiri pada tangan kanan. Nah, hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Selanjutnya, yang keenam, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu, balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan, kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Sebaliknya ya, tadi setelah kanan, sampai sini, terus sebaliknya yang kanan, diusapkan. Ya. Mungkin ini sudah dipraktekkan di sekolah, tapi alangkah baiknya kita juga memberikan contoh biar antara yang disampaikan oleh guru di rumah, di sekolah, mohon maaf, bisa sesuai dengan apa nanti yang dicontohkan ayah bunda di rumah. Terus yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri, ya, sini, ya, jempol. Dan yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari, ya, diusapkan. Ini pasti anak sangat suka, asik. Kalau kita melakukannya dengan senang, anak juga dengan kondisi yang sangat senang juga, fit, sehat, pasti anak juga akan senang untuk melakukannya. Nah, bagaimana ayah bunda? Sangat simpel bukan? Ini baru 2 permainan. Masih banyak sekali permainan-permainan yang ada di buku ini. Ada 92 permainan, ya. Mungkin dalam satu hari bisa melakukan 1 sampai 5.
Ya, nanti ayah bunda bisa cari. Ini sebenarnya di toko tidak ada ya ayah bunda. Ini langsung beli di penulisnya atau trainernya, yaitu Kak Pranowo, adanya di Jogja. Mungkin ayah bunda yang mungkin kepingin punya buku ini, nanti bisa komen ya di bawah, tulis aja nanti nomor WA atau mungkin komen, nanti biar saya hubungi, saya kasih nomor WA-nya, atau nanti saya tulis nomor WA dari Kak Pranowo biar nanti ayah bunda bisa pesan sendiri. Ini saya beli cuman harganya 25.000. Boleh tanyakan langsung nanti ke Kak Pranowo apakah harganya 25.000 atau salah. Jangan-jangan nanti saya ngambil untung gitu kan. Tidak, saya hanya ingin berbagi ilmunya saja, bukan untuk menjual buku ini, tapi untuk berbagi manfaat buku ini ya. Jadi ayah bunda nanti bisa mendapatkannya buku ini, silakan tulis di komen saja. Mungkin itu dulu ya ayah bunda untuk pertemuan kali ini. Mungkin nanti selanjutnya di video selanjutnya saya bahas untuk permainan yang selanjutnya. Ini baru 2, masih banyak sekali. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila kata-katanya banyak yang salah atau kecetot ya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur.